إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan mencurahkan karunia-Nya, di mana pada pagi yang cerah ini insyaallah kita akan sambung kembali apa yang telah kita ambil dari pelajaran kita dari pembacaan kitab Tauhid karya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Dari apa yang telah kita ambil dari pelajaran Tauhid, kita pun mengetahui bahwa perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentahqiqkan, merealisasikan serta mewujudkan syahadat la ilaha illallah bukan hanya seseorang dia meninggalkan peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Azza wa Jalla, dalam artian dia tidak beribadah kepada patung, dia tidak beribadah kepada kuburan, atau dia tidak beribadah kepada apapun selain Allah Jalla wa Ala, melainkan bahwa dalam merealisasikan tauhid, mewujudkan kesempurnaan la ilaha illallah, di sana terdapat padanya hal-hal yang harus dia perhatikan, baik hal itu terkait dengan keyakinannya ataukah hal itu terkait dengan perbuatannya, dan juga hal itu terkait dengan ucapan-ucapannya. Bahwa di antara perkara-perkara itu semua, bahwa sebagiannya ada yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, dan lainnya bahkan ada yang bertentangan dengan keabsahan tauhid seseorang. Pada pelajaran kita di bab yang telah kita ambil, kita memetik satu pelajaran yang berharga, bahwa termasuk perkara yang merusak tauhid kita, termasuk perkara yang mengurangi keutuhan tauhid kita, dan tentunya ini akan menjadi ganjalan bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla secara utuh, adalah seorang lupa untuk dia syukur nikmat, lupa dia untuk mensyukuri, dalam artian dia mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla, apakah dengan hatinya ataukah dengan lisannya, begitupun juga dengan perbuatannya. Yaitu pada kisah tentang 3 orang yang Allah Azza wa Jalla uji mereka. Allah Subhanahu wa taala uji ketiga orang tersebut dengan nikmat yang besar berupa binatang ternak, setelah sebelumnya mereka adalah orang yang miskin, setelah sebelumnya mereka adalah orang yang berpenyakitan. Maka Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka seorang malaikat yang menyembuhkan sakit mereka, kemudian memberikan mereka modal. Kemudian masing-masing dari ketiga orang ini pun akhirnya menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dalam artian seperti ukuran kebanyakan orang, yaitu sukses dalam ukuran sukses dunianya, hartanya melimpah, terpandang di masyarakatnya, dan seterusnya. Kan tapi belum tentu dia sukses di akhirat. Maka 2 orang yang dicoba oleh Allah Jalla wa Ala, kedua-duanya gagal. Kedua-duanya lupa menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Bahkan mereka mengingkari kalau nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla.
Mereka mengatakan bahwa harta ini kami dapati dari warisan orang tua kami. Dan bahwasanya harta ini kami dapati dari hasil jerih payah kami, dari kerja keras kami, banting tulang kami. Sehingga mereka pun dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada keadaan yang semula. Dan mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikembalikan kepada keadaan yang semula. Dan di antara manusia ada orang yang bersyukur. Dan ini adalah contoh yang digambarkan pada jenis orang yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang kemarin kita baca. Yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kenikmatan berupa kesembuhan dari penyakit, kemudian diberikan kepadanya ternak berupa seekor kambing yang bunting, kemudian melimpahlah hartanya, dan dia tidak lupa kepada Allah akan karunia Allah, dan dia pun tunaikan hak kepada Allah dan juga hak kepada sesama. Dari hadis yang agung yang padanya terdapat pelajaran tentang syukur ini, kita melihat bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah, kepada jerih payah, menisbatkan suatu nikmat kepada upaya sendiri, kepada kecerdasan, kepada ketangkasan, kepada kelihayan, pada apa yang ada pada potensi diri, bahwa ini bertentangan dengan kesempurnaan dan keutuhan tauhid seseorang. Dan lebih jauh lagi ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, bahwa kemaksiatan pada umumnya dia bertentangan dengan tauhid. Kemaksiatan itu pada umumnya bertentangan dengan tauhid. Bukankah beberapa jenis kemaksiatan disebut sebagai kekufuran? Sebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. Maka kemaksiatan itu merusak tauhid seorang. Maka seorang yang mengharapkan kesempurnaan tauhid, hendaknya dia memperhatikan dirinya. Memperhatikan bukan hanya dia tidak beribadah kepada kuburan, tidak melakukan praktek seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kesyirikan yang besar, akan tapi dia harus perhatikan sampai kepada sikapnya, sampai kepada akhlaknya, sampai kepada kehidupannya, bahwa kehidupannya hendaknya juga jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan lisannya, kemaksiatan tangannya, kakinya, kemaksiatan matanya, dan seterusnya. Bahwa hal itu semua bertolak belakang dengan tauhid dan keutuhannya. Kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita di pagi ini kita akan masuk kepada bab yang baru dari pembahasan kitab kita, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-190, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Kemudian berkata muallif, qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairi Allah ka'abdi amrin wa abdil ka'bah wa ma ashbaha dhalik. Hasya Abdul Muttalib. Pada ayat ini kata Allah yang artinya, maka ketika keduanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla seorang anak yang soleh, maka keduanya pun menjadikan pada si anak itu sekutu bagi Allah Azza wa Jalla pada nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Dikatakan oleh penulis, berkata Ibnu Hazmin, para ulama telah sepakat akan haramnya semua nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Para ulama telah sepakat akan haramnya penggunaan semua nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdu Amr, hamba Amr, yang bukan hanya hamba Allah tapi hambanya si Amr. Wa Abdul Ka'bah,
dan juga seperti hambanya Ka'bah. Sedangkan manusia adalah hambanya siapa? Allah. Wa ma asybah dzalik, dan nama-nama yang serupa dengannya seperti Abdur Rasul, hambanya Rasul. Ya, ini ada di sebagian tempat. Ya. Waktu di Mesir, ya, kita mengenal ada satu lokasi di situ yang dikenal dengan sebutan namanya Abdur Rasul. Ya, kalau mahasiswa naik bis, kemudian keneknya bilang Abdur Rasul, Abdur Rasul, Abdur Rasul, kita bilang Abdullah, Abdullah, Abdullah. Karena dari judulnya saja sudah salah. Begitupun juga Abdus Syams, hamba matahari. Dan nama-nama yang serupa dengannya. Qala hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Ikhwas sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada bab ini penulis ingin menerangkan tentang haramnya ya penghambaan, penyebutan dan penggunaan nama yang padanya terkandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini seperti dan serupa dengan bab-bab yang sebelumnya yang berbicara tentang hal-hal yang harus dan patut diperhatikan oleh orang-orang yang menginginkan kesempurnaan tauhid. Bahwa di sana ada suatu perkara yang mungkin luput dari pengamatan ahli tauhid, dari pengamatan ahli la ilaha illallah, bahwa di antara perbuatan-perbuatan manusia ada yang merusak tauhid dan luput dari ahli tauhid dan luput dari ahli la ilaha illallah, yaitu seperti yang disebutkan dalam bab ini, di mana penggunaan nama, apakah menamakan seorang anak atau menamakan diri sendiri atau menamakan apapun yang bisa diberikan padanya nama, apabila nama tersebut terkandung padanya penghambaan kepada selain Allah, maka ini muharram. Maka ini hukumnya adalah diharamkan dalam Islam dan bertentangan dengan kesempurnaan at-tauhid. Ayat yang pertama ini menjadi dalil yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-190. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seorang suami istri. Terjadi khilaf di kalangan ahli tafsir tentang siapa mereka berdua. Bahwa sebagian mengatakan bahwa mereka berdua ini adalah siapa? Adalah Adam dan Hawa. Adalah Adam dan Hawa. Akan tapi yang lainnya mengatakan ini adalah rajulun min bani Adam, seseorang dari anak Adam. Dengan alasan bahwa disebutkan dalam ayat ini bahwa dua orang tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dengan memberikan nama kepada anak yang lahir dengan nama Abdul Haris, dengan nama hambanya Al Haris, dan Al Haris adalah nama dari nama-nama syaitan. Seolah-olah dia memberi nama kepada anaknya dengan Abdul Syaitan, hamba syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini sebagai bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama yang mengatakan bahwa dua orang ini bukan Adam dan Hawa. Mereka ingin mengatakan bahwa Nabi minal anbiya itu maksum dari kesyirikan, terlindungi dari kesyirikan, dan mustahil seorang nabi jatuh kepada perbuatan syirik. Di sini dikatakan kata Allah Azza wa Jalla yang artinya falamma atahuma salihah, maka tatkala keduanya Allah Subhanahu wa taala berikan seorang anak yang saleh. Dan yang dimaksud dengan anak yang saleh di sini bisa yang dimaksud dengannya adalah salahul badan. Karena saleh artinya anak yang selamat. Anak yang selamat. Bisa artinya adalah keselamatan badan. Ya, bisa juga maksudnya adalah keselamatan agama. Dan kedua makna ini sama-sama bisa kita berlakukan
ya pada ayat ini. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau yashmalul amrayni jami'an, bahwa penyebutan anak yang saleh dalam ayat ini mencakup dua-duanya, yaitu keselamatan badan, berikut juga keselamatan dalam hal agama. Masih kata Syekh Ibn Utsaimin, wa katsirun minal mufassirin lam yadhkur illa amr al-awwal, tapi mayoritas dari ahli tafsir mereka tidak menyebutkan kecuali yang pertama. Artinya kecuali keselamatan badan aja, enggak ada dari mereka yang menyebutkan keselamatan di sini. Yang dimaksud dengannya adalah keselamatan apa? Keselamatan agama. Qala wa huwa as-salah al-badani, lakin la mani' min an yakuna syamilan lil amrayni jami'a. Akan tapi kata beliau, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal ini tidak menghalangi untuk kita berlakukan kepada kedua-duanya. Bahwa dimaksud dengan kesolehan di sini adalah kesolehan, apakah maknanya keselamatan badan ataukah artinya berupa keselamatan agama. Nah, kalau kita melihat kepada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan pada surat yang lain, yaitu pada surat An-Nisa, kata Allah Jalla wa Ala, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa, wa ja'ala minha zawjaha, dan menjadikan dari satu jiwa itu istrinya. Artinya dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita semua ini dari Adam. Menjadikan kita semua ini dari Adam, dan dari Adam Allah Jalla wa Ala ciptakan istrinya yang namanya Hawa. Kata Allah Tabaraka wa Taala, liyaskuna ilaiha, agar sang suami ini itu menjadi tenang dengan hidup bersandingan dengan istrinya. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, falamma taghasyaha, maka tatkala sang suami ini mencampuri istrinya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifah, maka sang istri ini pun mulai hamil dengan masa hamil di bulan-bulan pertama, yaitu yang khafif, diibaratkan dengan masa hamil yang masih ringan untuk ditanggung, seperti itu. Famarat bih, lantas masa ini pun terus berlanjut. Falamma athqalat, lalu tatkala masa kehamilan ini mulai menjadi berat, da'awallaha rabbahuma, maka keduanya pun berdoa. Keduanya berdoa kepada Rabb mereka berdua, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Apabila engkau ya Rabb memberikan kepada kami anak yang saleh, ya, dengan arti yang tadi telah kita sebutkan, ya, pastilah kami akan menjadi termasuk dari hamba-hambamu yang bersyukur. Ayat ini juga ya menerangkan akan pembahasan yang kita bahas. Nah, bahwa disebutkan ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, keduanya berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Keduanya ya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalau Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya anak yang saleh, maka keduanya akan menjadi termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, dan di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan masalah ini.
yaitu hal yang berkaitan dengan janji manusia kepada Rabb-Nya Subhanahu. Berkaitan dengan janji manusia kepada Rabb-Nya Subhanahu untuk dia melakukan satu dari ketaatan atas satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata beliau rahimahullah bahwa kebanyakan orang yang berjanji untuk mengerjakan satu ketaatan atas satu nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan atau akan berikan, kebanyakannya manusia itu melanggar. Kebanyakannya mereka melanggar. Nah, ini diambil dari kisah ini. Ya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang ini anak yang saleh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keduanya melanggar janji yang pernah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan dalam ayat yang kita baca di sini, falamma atahuma salihah, maka tatkala keduanya diberikan apa yang mereka minta dari Allah berupa anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya pun menjadikan pada si anak yang saleh, yang mana ini merupakan anugerah Allah kepadanya, Allah jadikan pada si anak yang saleh ini sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Itu dengan dia namakan si anak itu dengan nama Abdul Harith, dengan nama Abdul Harith. Maka berkenaan dengan hal ini, ikhwah sekalian muliakan Allah, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fa mu'ahadatul insani rabbahu an yaf'ala al-ibadata muqabil tafaddulillahi alaihi bin ni'mah al-ghalib annahu la yafi biha. Maka janji seorang kepada Rabb-Nya untuk dia mengerjakan satu ibadah sebagai timbal balik dari karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa nikmat, keumumannya si hamba ini tidak bisa dan tidak mau untuk menunaikannya, untuk memenuhi janjinya. Contohnya diantaranya adalah seperti yang terdapat dalam pembahasan kita. Begitu juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Taubah di ayat 75 dan 76. Di situ Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa minhum man 'ahada Allah." Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang berjanji kepada Allah, "La in ataitana min fadlih." Andaikan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, lanasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah, wa lanakunanna minas salihin, dan pastilah kami akan menjadi hamba-hamba yang saleh. Falamma atahum min fadlih, tapi ketika Allah berikan sebagian dari karunia Allah, kata Allah Jalla wa Ala, bakhilu bih, maka mereka pun bakhil, mereka pun berbuat apa? Berbuat pelit. Wa tawallaw wa hum muridun, dan mereka pun berpaling itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini pun juga kita dapati hal yang demikian, sehingga orang itu bukan lagi menjadi orang yang bersyukur, karena janjinya untuk dia menjadi orang yang bersyukur, begitu bukan? Dia berjanji kepada Allah, lanakunanna minasyakirin, kami benar-benar akan menjadi termasuk dari hamba-hambamu yang bersyukur. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukan termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur, melainkan dia menjadi apa? Hamba-hamba Allah yang musyrikin, yang justru apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui apa hikmah dibalik larangan Allah Azza wa Jalla untuk kita jangan bernazar. Ya, karena an-nazar seperti disebutkan dalam beberapa hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Tentunya di sini adalah nazar dari jenis nazar muqayyad. Ya, karena nazar ada yang bentuknya nazar mutlak. Ya, nazar mutlak itu yang nazar tanpa syarat. Seperti seorang yang dia mengatakan, saya mau beribadah, saya mau mengerjakan ketaatan, saya mau bersedekah. Tapi ada nazar yang bentuknya muqayyad. Itu nazar yang bersyarat, seperti kalau saya lulus, kalau saya sukses,
kalau ya saya ya mendapat rizki dari Allah Azza wa Jalla, maka saya akan mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ini nazar yang sifatnya muqayyad atau bersyarat. Nah, maka dari sini kita ketahui hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari yang namanya apa? Nazar. Karena nazar adalah muahadatullahi Azza wa Jalla, yaitu seorang mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan satu ketaatan yang tidak Allah Azza wa Jalla wajibkan. Pada asalnya enggak diwajibkan. Kan tapi menjadi wajib bisababin nazar, disebabkan oleh karena dinazarkan. Bahkan sebagian ahlul ilm, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa nazar ini hukumnya apa? Hukumnya adalah muharram, hukumnya adalah diharamkan. Nah, kita kembali kepada pembahasan ayyuhal ikhwah. Kemudian seperti yang tadi telah dikisahkan, kata Allah Jalla wa Ala, "Falamma atahuma shalihan." Tadinya dia berjanji untuk dia menjadi orang yang bersyukur. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan apa yang dia mau, apa itu? Anak yang saleh, anaknya lahir dengan selamat. Maka keduanya pun menyalahi janji Allah. Ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Maka dia pun menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu pada anugerah yang Allah berikan kepada mereka berdua. Itu mereka jadikan bagi Allah sekutu pada si anak. Itu dengan dia jadikan si anak itu ya diberi nama dengan sebutan Abdul Harith. Nah, qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama telah sepakat. Maka ini menunjukkan akan adanya apa? Ini bentuk dari naqlul ijma', ya dinukilnya ijma'. Wal ijma' merupakan apa? Merupakan salah satu dari sumber hukum Islam. Ada berapa sumber hukum Islam? Ada 4. Nah, ya ada 4 menurut jumhur. Ya, menurut jumhur ya bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah apa? Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, itu hadis yang sahih, kemudian yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas yang sahih. Adalah qiyas yang sahih, dan ini pun juga merupakan sumber hukum Islam. Nah, maka ini merupakan naqlul ijma'. Bahwa Ibnu Hazm beliau menukil kesepakatan ulama. Akan haramnya setiap nama yang terkandung artian atau makna penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini contohkan oleh beliau Ka'ab bin Amrin, seperti hamba Amr, wa Abdul Ka'bah, dan hamba Ka'bah wa ma asbah dzalik, dan nama-nama yang serupa dengannya. Seperti misalnya Abdul Husain, ya, mereka juga menamakan di antara yang mereka perbuat yang seperti ini, seperti penamaan dengan Abdul Husain, yaitu hamba Husain atau Abdul Rasul. Ada juga yang menamakan dengan panggilan Abdul Masih, hamba Al-Masih, atau Abdul Ali, hambanya Ali. Begitupun juga Abdul Syams dan yang semisalnya. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau, qala hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib, yang artinya apa? Hamba Al-Muttalib. Apakah Muttalib itu nama dari nama-nama Allah? Tentu jawabannya adalah bukan. Al-Muttalib ini bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, kata beliau, qala wa binisbati li Abdul Muttalib mustathna min al-ijma' la tahrimihi fa huwa mukhtalafun fihi. Maksudnya bahwa penyebutan nama Abdul Muttalib itu dikecualikan dari, ya, dikeluarkan dari, ya, kesepakatan ijma' tadi. Ya, karena telah dinukil bahwa ulama sepakat akan haramnya semua nama.
yang padanya terkandung penghambaan selain Allah. Artinya apapun yang di situ terkandung penamaan atau penghambaan selain Allah Azza wa Jalla, ulama sepakat. Tapi berkenaan dengan kalau namanya Abdul Muttalib, ada khilaf. Jadi paham ya? Ada khilaf, sebagian mengatakan ini termasuk yang dilarang karena secara makna juga, ya, artinya penghambaan kepada selain Allah, dan selainnya mengatakan tidak termasuk dari yang dilarang. Dijelaskan oleh Syekh, kata beliau, fahuwa mukhtalafun fih. Berkenaan dengan Abdul Muttalib ini diperselisihkan hukumnya. Faqala ba'du ahli al-ilm la yumkin an naqula bit-tahrim war Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ana an-nabiy la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib, katanya. Enggak mungkin kita katakan penamaan dengan Abdul Muttalib ini haram. Karena Nabi pernah berkata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadisnya Barra bin Azib radhiyallahu taala an, bahwa beliau pernah berkata, aku adalah nabi dan tidak dusta, dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib, katanya. Jadi kata para ulama yang membolehkan penggunaan Abdul Muttalib berdalih dengan bahwa Nabi pernah mengatakan hal ini. Nabi pernah mengatakan hal ini. Karena kalau kita katakan bahwa ini haram, berarti Nabi SAW melakukan perkara yang haram. Ngerti nggak? Bisa difahami ya? Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, "Fan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu haraman." Para ulama tersebut berpendapat dan Nabi tidak melakukan suatu hal yang haram tentunya. Fayajuzu an yu'abbad lil Muttalib illa idza wujida nasikh, wa hadha taqrir Ibnu Hazm rahimahullah. Maka kata mereka yang membolehkan penggunaan Abdul Muttalib ini, mereka mengatakan boleh menggunakan nama yang mengandung penghambaan kepada Muttalib. Ya. Jadi namanya apa? Abdul Muttalib. Kecuali kalau ada yang menghapus hadis ini. Dan inilah takrirnya Ibnu Hazm. Ya, kesimpulan dari Ibnu Hazmin rahimahullahu taala. Saya terima enggak ini? Berarti boleh atau enggak boleh? Boleh ya? Boleh, tapi belum selesai permasalahannya. Kata beliau, qala walakin as-shawab tahrimu ta'bid lil Muttalib. Tapi yang benar dalam masalah ini haram juga. Ya, haram juga penggunaan Abdul Muttalib. Lantas gimana dengan, kan Nabi pernah menggunakan ini dalam bait syairnya, aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Apakah Nabi berarti melakukan perkara yang haram? Enggak mesti. Ya. Nah, kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Kata beliau, qala fala yajuzu li ahadin an yusammi ibnahu Abdul Muttalib. Maka enggak boleh seseorang memberi nama kepada anaknya atau apapun dengan sebutan Abdul Muttalib. Adapun perkataan Nabi, aku adalah anak dari Abdul Muttalib, fa huwa min babil ikhbar wa laysa min babil insya. Adapun kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, aku adalah anaknya Abdul Muttalib, beliau di sini dalam rangka apa? Menginformasikan. Ya, emang namanya Abdul Muttalib kok. Ya kan? Maka beliau menginformasikan kalau aku adalah keturunannya Abdul Muttalib. Min babil ikhbar. Karena memang kakeknya siapa? Adalah Abdul Muttalib. Laisa min babil insya. Bukan dalam rangka untuk membuat nama. Jadi paham ya? Pan Nabi wa akhbara anna lahu jaddan ismu Abdul Muttalib. Di sini Nabi, ya dalam bait syairnya itu, beliau dalam konteks memberitakan kalau dia punya kakek yang namanya Abdul Muttalib. Walam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sama Abdul Muttalib. Dan tidak ada satupun hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa Nabi pernah memberi nama kepada apapun atau siapapun dengan nama Abdul Muttalib, atau Nabi memberi nama ya kepada siapapun dengan nama tersebut. Aw annahu adzina li ahadi sahibatihi lidzalik, atau Nabi mengizinkan kepada salah seorang sahabatnya untuk memberikan nama dengan nama yang demikian. Nah, kesimpulan berkenaan dengan perkataan Al-Imam Hazm, hasya Abdul Muttalib, kecuali nama, kalau nama itu apa? Abdul Muttalib. Bahwa termasuk yang dilarang juga dalam Islam Abdul Muttalib. Tapi perkataan Ibn Hazm benar enggak?
kecuali Abdul Muttalib. Benar nggak? Kan dia bilang para ulama telah sepakat penggunaan semua nama yang padanya terkandung penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Fulan, Abdul Fulan, Abdul Fulan, kecuali Abdul Muttalib. Benar nggak perkataan Ibnu Hazm Abdul Muttalib? Kecuali Abdul Muttalib. Salah. Lihat siapa yang jawabannya benar. Aca, orang India. Nggak tahu. Salah. Siapa yang bisa jawab? Benar dong. Beliau cuman Ibnu Hazm di sini hanya mengabarkan apa? Telah terjadi kesepakatan berkenaan dengan Abdul Muttalib, nggak sepakat. Bisa dipahami nggak? Iya kan? Iya. Ya berkenaan dengan Abdul Muttalib nggak sepakat. Nah, tapi kalau ya tarjihnya Ibnu Hazm boleh menggunakan Abdul Muttalib, ini keliru. Ya karena ya dalil yang beliau gunakan tidak tepat. Ya karena Nabi SAW di situ hanya ya mengabarkan bahwa dia adalah anak keturunan Abdul Muttalib, bukan dalam rangka membuat nama. Adapun membuat nama hukumnya adalah diharamkan, dan ini yang benar berkenaan dengan Abdul Muttalib. Ya, babil ikhbar. Baik. Selanjutnya berkata al-muallif rahimahullah, qala wa 'an Ibnu Abbas fil ayah, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat tadi. Itu yang terdapat dalam surat apa? Dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-190. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lamma taghashaha Adamu hamalat fa'atahuma iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati latuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnayil." Katanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menerangkan tentang ayat yang terdapat dalam surat A'raf. Kata beliau, ketika Adam mencampuri Hawa, ya, dan di sini kita melihat bahwa penggunaan redaksi Al-Quran dan hadis berkenaan dengan hubungan suami istri itu selalu dengan kinayah. Ghasyan bukan istighatsah. Ya, selalu dengan kinayah, artinya dengan bahasa yang disamarkan. Ya, dengan bahasa yang disamarkan. Seperti yang disebutkan dalam ayat falamma taghasyaha, maka ketika ya, ada mencampurinya. Begitupun juga di hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun juga menyebutkannya dengan kinayah. Ini fitrah. Ya. Bahwa hal yang seperti itu bukan untuk diekspos. Hatta dalam kata-kata. Ya, sampai dalam penggunaan kata-kata pun juga diatur. Dan kita bandingkan dengan perbuatan orang-orang kafir, wal'iyadzu billah. Ya, bagaimana mereka bukan hanya mengekspos dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan. Dan dari sini kita melihat keunggulan agama kita Islam dan rendah dan hinanya ajaran orang-orang non-Muslim. Maka bagaimana orang Islam yang tahu akan kemuliaan agamanya, dia ingin ya bahkan mengelulukan budaya dan cara hidup orang-orang kafir. Lihat bagaimana dalam Islam, hanya dalam kata-kata mereka saja malu untuk mengungkapkannya. Al-Quran malu untuk mengungkapkannya, digunakan bahasa-bahasa yang kinayah, kiasan-kiasan. Ini menunjukkan akan akhlak yang tinggi yang diajarkan oleh Islam. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ada mencampurinya, hamalat, maka Hawa pun hamil. Fa'atahuma iblis, lalu datanglah iblis kepada keduanya. Maka dalam riwayat ini, dia menafsirkan ayat surat Al-A'raf, ya, bahwa ini maksud dengan dua orang tersebut adalah siapa? Allah, Adam dan Hawa. Dan telah kita sebutkan khilaf di kalangan ulama bahwa di antara mereka ada yang mengatakan ini bukan Adam dan Hawa. Ya, ini bukan Adam dan
dan Hawa. Meskipun ayatnya kalau kita lihat dari awal ya seolah-olah mengarah ke situ karena disebutkan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Berarti yang dimaksud sini siapa? Adam gitu kan. Tsumma ja'ala minha zawjaha, kemudian dia jadikan dari satu jiwa ini istrinya. Yang maksud siapa? Hawa. Falamma taghasyaha, ketika si Adam mencampuri Hawa, hamalat hamlan khafifan famarrat bih, kemudian hamillah dia dengan hamil yang ringan, kemudian berlalulah masa itu. Falamma athqalat, ketika hamilnya semakin besar, da'awallaha rabbahuma, keduanya pun berdoa kepada Rabb mereka berdua. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, kalau engkau berikan kepada kami anak yang saleh, kami akan menjadi termasuk dari hamba-hambamu yang bersyukur. Kemudian baru disebutkan pada ayat yang berikutnya, falamma atahuma salihah. Maka bagaimana bisa berubah gitu konteksnya? Karena di awal memang dia sudah berbicara tentang siapa? Tentang Adam dan Hawa. Nah, tetapi seperti nanti akan kita singgung bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menguatkan bahwa di sini tidak ada kaitannya dengan Adam dan Hawa. Baik, kita lanjutkan aja pembacaannya. Qala lamma taghasya Adam, maka tatkala Adam pun mencampuri Hawa, hamalat, Hawa itu pun hamil. Fatahuma iblis, lalu datanglah iblis kepada keduanya, faqal, lalu iblis pun berkata, Inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah, katanya. Aku adalah teman kalian berdua yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ini pun juga sebenarnya aneh gitu ya. Karena orang yang sudah memperdaya orang lain, kemudian dia ingin memperdayanya lagi, nggak mungkin dia mengingatkan tentang kasusnya yang dulu, ya bukan? Iya nggak? Masa dia ingatkan, aku dulu yang pernah memperdaya kamu, sekarang aku mau memperdaya kamu sekali lagi. Nggak mungkin itu seharusnya. Ya, ini juga diantara ya keanehan yang disebutkan berkenaan dengan riwayat ini. Inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah, la tuti'ani. Taatilah aku, katanya. Ikutilah kemauan. Aw la aj'alanna law qarnayil, atau aku akan jadikan pada anak yang kamu hamil, yang kamu kandung ini tanduk rusa. Jadi lahir dan dia bertanduk. Diancam oleh siapa? Oleh iblis. Fayakhruju min batnika fayashquhu, sehingga si anak ini pun keluar dari perut istrimu. Ini perut si Hawa ini, dari perutmu. Fayashquhu, sehingga dia pun akan merobek perutmu. Wala af'alanna, dan pasti akan aku lakukan. Ya, iblis menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti Hawa. Yukhawwifuhuma, menakut-nakuti mereka berdua. Sammiyahu Abdul Harith, kasih nama anakmu nanti kalau keluar, kasih nama dia dengan panggilan apa? Hamba Al-Haris. Fa'abaya an yuti'ah, lalu keduanya pun menolak untuk menaati kemauan iblis. Fakharaja mayyita, lalu anaknya pun keluar dalam keadaan mayyit, telah meninggal. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi. Fatahuma, datang kembali iblis kepada keduanya. Fadzakara lahuma, kemudian disebutkan seperti ketika dia datang yang pertama, ditakut-takuti lagi. Fadrakahuma hubbul walad, karena ini terus berulang, maka Adam dan Hawa pun kasihan kepada si anak. Dia pengen agar anaknya apa? Anaknya itu hidup dan selamat. Fasammayahu Abdul Harith, maka dinamakanlah anak yang lahir itu dengan nama Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, rawahu Ibnu Abi Hatim. Itulah arti katanya dari firman Allah yang terdapat dalam surat A'raf tadi. Maka keduanya pun menjadikan bagi Allah sekutu pada apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan pada mereka berdua, yaitu berupa anak. Itu dengan menjadikan pada si anak itu nama yang terkandung padanya apa? Nama penghambaan kepada selain Allah, yaitu Abdul Haris. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, InsyaAllah kita sambung lagi ikhwan pada pertemuan berikutnya ya. Dan berkenaan dengan pembahasan ini InsyaAllah ada kelanjutannya. Dan saya mohon maaf atas segala kealfaan dan kekurangan.
Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.